pendengar, generasi muda harus dapat mengasah dan menempatkan diri untuk dapat memperkenalkan beragam potensi tanah Papua, terutama generasi muda saat ini, untuk dapat mengenalkan potensi pariwisata yang kaya dan beragam di Papua Barat Daya. Bagaimana peran strategis generasi muda emas di tanah Papua untuk mengenalkan potensi pariwisata kita? Ikuti Milka Ketura Karet, Putri Pariwisata Nusantara Papua Barat Daya 2025 dan Febri Putra Pariwisata Nusantara Papua Barat Daya 2025 bersama Eka Putriana Widyastuti. Oke, kalau untuk berbicara mengenai perannya sendiri ya Kak, Kakak sendiri memiliki tujuan gitu nggak sih Kak untuk misalnya memajukan pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya ini atau memajukan UMKM gitu Kak? Sebagai putri pariwisata sendiri, Kakak punya peran apa gitu Kak? Oke, baik. Kalau peran sendiri, kita di Provinsi Papua Barat Daya ini kita punya berbagai macam wisata. Selain dari wisata alam, budaya, dan juga sejarah. Dan ingin sekali kita memperkenalkan ke provinsi lain bahwa di Papua Barat Daya ini tuh bukan hanya Raja Ampat aja. Di provinsi, di kabupaten-kabupaten lain juga tuh ada wisata-wisata juga, ada juga makanan khas, ada juga budaya, ada juga wisata-wisata sejarah dan lain-lain gitu. Jadi kayak keunikan provinsi kita itu jadi unik gitu di mata provinsi lain gitu Kak. Oke, tapi gimana sih caranya kamu memperkenalkan pariwisata yang ada di kota dan juga di Kabupaten Sorong, pokoknya di Provinsi Papua Barat Daya ini? Apakah melalui sosmed kamu ataukah kamu ada cara tersendiri gitu untuk memperkenalkan khususnya kepada teman-teman kamu di luar sana ya? Itu ada cara tersendirinya nggak? Kalau yang paling cepat itu media sosial Media sih Kak. sosial ya, tetap media sosial ya. Media sosial karena lebih banyak orang tahu gitu dunia begitu Kak. Jadi lebih cepatnya di media sosial. Kalau untuk yang lain sih tidak ada sih Kak. Kalau menurut saya itu media sosial yang paling cepat. Yang paling cepat ya. Kalau dari Provinsi Papua Barat Daya ini makanan lokalnya banyak sekali ya Kak. Dan yang banyak sekali yang belum diketahui dari berbagai masing-masing suku gitu. Ada juga terkhusus suku Moi, itu ada makanan khasnya yang sangat unik Kak. Apa itu? Itu sayur gedi dicampur sama sagu digulung, terus ditaruh dalam bambu Kak, terus dibakar. Itu yang menurut saya itu sangat unik, makanan khas lokal asli orang Moi. Gitu. Mungkin ada lagi Kak? Selain itu dari kabupaten lain juga, Kabupaten Maibrat. Kalau Kabupaten Maibrat sendiri itu dia punya makanan khasnya tuh keladi bakar. Kalau dalam bahasanya keladi johar. Jadi itu nanti keladinya dibakar, kasih masuk dalam abu, lalu ditaruh sama bara. Jadi itu bakarnya di dalam abu gitu Kak. Dan semoga Kak Milka dan juga Kak Febri bisa mempromosikan ya produk-produk yang ada di Sorong ini ke pasar yang lebih luas lagi gitu ya. Dan Kak Milka sendiri harapannya ya dengan adanya putra putri pariwisata Nusantara ini seperti apa Kak kalau boleh tahu? Ya, yang pertama kita memajukan kita punya wisata di provinsi ini lebih ke depan, lebih maju, dan lebih berkelanjutan ke depan lebih baik. Untuk dari saya sendiri sebagai generasi muda, kita memang betul ya Kak, kita punya masa muda ini kita peluangkan dengan hal-hal yang baik, positif. Apalagi kita mengembangkan, kita punya potensi-potensi ke depan, membawa baiknya kita punya prestasi. Pokoknya sebagai generasi ke depan tuh bagaimana caranya kita mengabdi dan menjadi anak bangsa yang baik untuk negara dan juga provinsi dan kabupaten dan lain-lain Kak. Kembali ke produk-produk lokal ya, terutama kita punya Momo Papua ini. Kemarin saya sendiri ada ikut kegiatan Tapak Festival, itu saya sendiri lihat makanan-makanan lokal dari kita punya Momo Papua. Selain makanan lokal juga kerajinan-kerajinan tangan itu banyak sekali, namun belum semua orang tahu begitu tentang kita punya Momo Papua punya khas ini. Jadi bagaimana caranya agar pemerintah ini melihat Momo Papua ini, bagaimana caranya supaya mereka punya produk-produk ini dikenal gitu dari banyak orang. Kalau untuk saya sendiri ke depan
Apalagi kalau kita punya provinsi ini kan sangat unik Kakak. Jadi bagaimana caranya kita ke depan itu mengembangkan. Kita membangun ini, kita punya anak-anak muda terutama di provinsi ini. Untuk bagaimana mari kita menjaga, kita punya hutan, mari jaga kita punya alam ini untuk ke depan. Apalagi kita sebagai orang Papua ya, kalau mau dibilang hutan itu mama dan laut itu bapak. Jadi bagaimana caranya kita untuk kita menjaga, melindungi itu. Karena itu kalau menurut saya itu sangat unik karena sudah menduniai, orang sudah tahu tentang kita punya provinsi ini dan tentang dia punya wisata dan lain-lain. Selain itu pendidikan juga itu sangat penting. Ya sebenarnya tugas utamanya yang diemban dalam peran ini dalam arti sebagai putra pariwisata ya, itu perannya seperti apa kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk berbicara tentang pariwisata, berarti kita ya menjadi brand ambassador dari provinsi tersebut untuk pariwisata. Tapi di sini sebenarnya kita ada advokasi yang mau dibawa Kak ke nasional. Advokasi saya sendiri, saya sebagai Gen Z, jadi saya memilih untuk Gen Z beraksi gitu. Jadi Gen Z beraksi saya lebih fokus ke 3 aspek. Apa itu? Yaitu saya singkat sebagai PKP. Apa itu? Pendidikan, PKP? Kesehatan, dan pariwisata. Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Oke. Dan menurut kamu sendiri, seberapa penting sih peran generasi muda, terkhusus seperti Kak Febri ini, mempromosikan budaya dan mungkin mempromosikan produk-produk lokal? Karena kan di Sorong ini kan termasuk pusat wisata ya, terutama daerah Raja Ampat gitu ya. Terus perannya sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya saya juga yang tadi pariwisata itu, saya juga kenapa memilih pariwisata karena memang ajangnya untuk putra-putri pariwisata. Tapi di sini saya sebagai contoh untuk anak muda yang harusnya menjadi lokal hero nih Kak. Lokal hero berarti kayak penyelamat anak-anak lokal yang menjadi penyelamat gitu. Jadi lebih terfokus ke konservasi gitu. Menjadi mau bicara tentang Raja Ampat, tentang Papua Barat Daya itu kan banyak potensi pariwisata nih, apalagi Raja Ampat itu adalah pariwisata Indonesia yang telah mendunia. Jadi bagaimana sih peran anak muda untuk menjaga alam? Jadi sedikit cerita Kak, di Raja Ampat itu sudah banyak pelaku UMKM lokal, itu mereka memproduksi produk-produk UMKM dengan cara melakukan konservasi. Jadi mengambil bahan dari alam, mereka juga mengembalikan ke alam dengan cara menanam ulang gitu. Jadi kayak bahan-bahan ini tetap terus ada dan ada gitu. Terus juga peran anak muda sekarang kan sosial media nih. Banyak selain mungkin orang-orang tahu kalau di Raja Ampat itu pariwisatanya memang wah luar biasa, tapi mereka tidak tahu sih selain di Raja Ampat tentang sejarah, budaya. Mungkin kemarin saya juga sempat buat konten di daerah Geopark Raja Ampat. Iya, benar. Di sana tuh ternyata banyak sekali selain Raja Ampat yang nggak ditahu oleh dunia. Jadi sebagai anak muda ya kita berperan aktif untuk mengenalkan sisi lain dari Raja Ampat. Jadi orang-orang tidak hanya tahu tentang Raja Ampat punya wisata yang ini, Raja Ampat punya wisata yang keren, unik gitu, tapi punya sejarah dan budaya yang perlu mereka tahu juga gitu. Jadi untuk seluruh anak muda seluruh Indonesia, terkhususnya Papua Barat Daya, saya cuma mau menyampaikan pesan bahwa masa muda itu hanya sekali. Maka jangan jadi pemuda pasif, tapi jadilah pemuda aktif yang terus bergerak. Jangan sampai nanti ada kata penyesalan di hari tua gitu. Jadi mumpung masih muda, masa muda itu kan hanya datang sekali. Maka manfaatkanlah masa muda itu sebaik mungkin. Jadi carilah pengalaman sebanyak mungkin gitu Kak. Jadi apalagi sekarang ini kan anak-anak muda yang harus berperan aktif untuk baik pembangunan, baik untuk mengembangkan pariwisata, pokoknya segala aspek itu sekarang anak muda yang mempunyai peran gitu Kak. Jadi jangan sampai kita tenggelam. Terus kalau kita mau mengharapkan orang tua terus, mau sampai kapan? Masalah kan regenerasi gitu Kak. Jadi pentingnya untuk kita anak muda untuk mengambil peran mulai dari sekarang gitu. Di Papua Barat Daya ini banyak sekali UMKM lokal gitu Kak. Jadi perlunya dukungan dari pemerintah untuk mempromosikan, baik untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM lokal agar hasil karya atau hasil dari produk-produk mereka ini bisa dikenal lebih jauh lagi gitu, lebih luas gitu.